Halo semuanya. Jadi sekarang di sini kita akan lanjutin belajar KRE tentang bab stoikiometri. Nah, dari bab stoikiometri ini dibagi jadi beberapa outline atau bahasan topik. Yaitu pertama kita bahas tentang konversi mol lebih spesifiknya, lalu persamaan Arrhenius, tabel stoikiometri pada reaktor batch, reaksi reversibel, dan juga tabel stoikiometri kontinu. Nah, kita mulai dulu dari konversi itu apa? Konversi. Nah, jadi di topik ini kita mulai dari kita beri contoh dari sebuah reaksi dulu. Ya. Nah, sebuah reaksi misalkan adalah misalnya ini menjadi ini. Atau kita pakai contoh real aja biar lebih enak. Misalkan gue punya CH4 ya, punya metana, lalu dibakar ya, jadilah CO2 ditambah H2O. Nah, ini disetarakan dulu. Nah, jadi kayak gini. Ini contoh reaksinya. Nah, yang namanya konversi itu apa? Misalkan biar enak, kita ini bikin jadi kasus stoikiometri ya. Ini mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, kita misalkan misal mol awal dari CH4 itu adalah 1 ya, dan CH4 itu adalah reaksi pembatas. Nah, kalau CH4 ini kita misalkan reaksi pembatas, berarti sisanya itu harus sama dengan 0 mol ya. Di sini kita tulis misalnya 1 mol. Tadi 2 ya. 1 mol bener. Ini 1 mol. Lalu misalkan ini adalah berapa ya? Ini adalah 3 mol misalkan. Ya. Nah, terus karena ini adalah reaksi pembatasnya, ya, maka dia karena di sini harus 0, berarti dia harus dikurangi berapa biar 0. Ini 1. Ya kan? Nah, berarti secara stoikiometri ini merupakan 2 kali 1. Ya. Ini 1 kali 1, ini 2 kali 1. Nah, kayak gini. Nah, lalu ini 3 kurang 2 menjadi 1. Ya, ini 0 awal karena belum ada mula-mula ya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Nah, yang dimaksud tadi konversi itu apa? Nah, jadi konversi itu adalah mol reaksi kita sebut ya per mol awal. Nah, kalau dicontoh kayak gini, konversi dari si CH4 itu adalah ini per ini. 1 mol yang direaksi per mula-mula yang awalnya. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti konversi CH4 ini adalah 100%. Maksudnya kayak gitu. Ya. Lalu begitu pula dengan kasus lain. Misalnya kita bahas tentang berapa sih konversi dari si oksigen. Konversi dari si oksigen ini merupakan yang bereaksinya berapa? 2. Yang mula-mula 3. Berarti 2 per 3 itu sekitar 66,67%. Ya. Dan seterusnya. Contoh lain kayak gitu. Nah, lalu ini tambahan doang. Ya. Nah, selain konversi itu ada 2 istilah lain, yaitu namanya selektivitas dan juga perolehan dulu dan perolehan dan selektivitas. Nah, perolehan ini bedanya apa? Perolehan ini bedanya kita katakan sebagai mol sisa atau mol akhir per mol awal. Ya, misalkan kita ingin cari tahu berapa misalkan kita ingin tahu berapa sih perolehan dari oksigen. Nah, kalau kayak gini kita bisa misalkan perolehan dari O2 itu adalah 1 karena mol sisa per mol awal itu 3. 1 per 3. Berarti perolehan oksigen itu adalah 33%.
kayak gitu. Nah, sedangkan kalau selektivitas dia bisa dikatakan oleh dia tuh mol akhir senyawa A dibagi mol akhir senyawa B. Ya, misalkan contohnya itu kita ingin tahu berapa selektivitas O2 terhadap H2O. Ya, maka rumusnya itu adalah kita bandingkan dua senyawa akhir sisa, O2 terhadap H2O, 1/2. Berarti 1/2 alias 0,5 selektivitas ya, O2 terhadap H2O. Jadi kita tadi udah belajar bahas tentang apa itu konversi. Ya, konversi ini ya dia tuh adalah mol reaksi per mol awal ya. Sedangkan kita juga udah bahas juga perolehan dan selektivitas. Kalau perolehan itu adalah mol sisa per awal atau S per M ya kalau di stoichiometry. Lalu habis itu ada selektivitas, dia itu mol akhir A per mol akhir B. Nah, itu. Lalu kita lanjut ke topik kedua, yaitu tentang persamaan Arrhenius. Oh, sebentar, ini ada yang belum selesai. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, jadi si konversi mol ini itu bisa kita katakan adalah kan mol yang bereaksi ya. Mol bereaksi itu berarti kan awal dikurangin akhir kan, per mol awal. Mol awal dikurangin akhir itu adalah sama dengan mol bereaksi. Ya, sedangkan yang ini adalah Na0 itu adalah mol awal sendiri. Nah, ini buat kasus konversi batch. Nah, kalau misalnya konversi continue itu gimana? Kita pakainya itu adalah FA0 min FA per FA0. Ini sama, ini tuh adalah, ini kan aliran mol. Kalau ini saat ini mol, ini tuh aliran mol. Aliran mol pas dia bereaksi. Kalau ini tuh adalah aliran mol awal. Nah, jangan lupa bedanya N sama F itu apa? Kalau N itu satuan mol. Kalau F itu adalah mol per waktu. Misalnya menit ataupun second, bebas. Ini buat X pada saat dia tuh continue. Continue itu merefer atau rujuk ke apa aja? CSTR, PFR, sama PPR. Ya. Nah, lalu ini gunanya apa? Jadi gunanya itu nah, kan tadi X itu sama dengan Na0 dikurangin Na per Na0. Nah, kita bisa pindah ruas ini jadi ini, kayak gini. Ya, sama dengan Na0 min X. Nah, lalu keduanya kita pengen ini tuh adalah didiferensialkan, diturunin. Ya. Nah, kita fokusnya tuh ke dua ini, ya. Bentar, ini bukan X, ini tuh adalah Na ya. Salah tulis. Nah, kita pengen fokus ke dua ini. Ini mana itu adalah variabel fungsi. Ini juga sama, variabel fungsi. Sedangkan yang ini itu adalah konstanta. Nah, makanya pada saat ini diturunin, ya, ini tuh akan menghasilkan tetap sama. Turunan dari Na0X itu adalah tetap sama. Ya. Sedangkan kalau DNA0 ini konstanta diturunin. Maksudnya konstanta turun itu gimana? Misalnya gue punya angka 3 ini kan angka konstanta. Kalau misalnya kita turunin ini terhadap sesuatu, misalkanlah terhadap variabel X, nah otomatis gitu berapa hasilnya? 0 ya. Makanya turunan dari DNA 0 ini adalah sama dengan 0 ya. Lalu kita turunkan ini, turunan dari Na adalah min DNA ya. Lalu kita ubah sedikit, ini bisa kita ubah jadi karena dia konstanta, dia bisa keluar ke sini ya.
Jadi Na0 ini dx menjadilah minus dna. Nah, lalu ini bisa kita ubah lagi. Kalau dna itu minusnya kita ubah ke samping, geser Na0 dx kayak gini. Nah, hubungannya apa? Kan rumus batch itu adalah apa? dna per dt sama dengan apa? RAV, volume. Nah, dengan ada rumus ini kita bisa ubah ini menjadi ini ya. Maka jadilah dna nya itu kita ubah jadi minus Na0 dx per dt sama dengan Ra volume ya. Nah, habis ini ini kita bakal bisa ubah kayak biasa jadi gini. Ini bakal jadi Na0 ini dx per ya diintegral kayak gini. Nah, lagi-lagi karena ini konstanta, jadi konstanta itu dia bisa dikeluarin dari turunan ataupun dari integral. Jadi bisa kita taruh ke sini. Ya. Jadi T ini akan sama dengan Na0 ini dx ini minus RAV. Ini itu adalah X akhir, ini itu adalah konversi awal. Kayak gitu. Ini adalah rumus konversi pada saat batch. Ya. Nah, kalau misalnya continue itu gimana? Nah, kita masih sama kayak tadi. Nah, jadi kalau misal kita punya FA0 ini X, ini FA0 ini min F, lalu kita diferensialkan, kita turunkan kedua sisi, maka kita akan dapat kalau misalnya DFA ini akan sama dengan minus FA0 dikali DX. Nah, jadi kalau misal buat CSTR, nah kita bisa ubah yang awalnya tuh dia rumusnya tuh awalnya rumusnya dia tuh gini, FA0 min F A per min RA. Nah, ini bisa kita ubah jadi ini FA0 terus ini itu jadi X min X0. Nah, kayak gini. Sedangkan kalau buat PFR dia tuh bakal ngerubah yang awal dari ini itu akan menjadi ini sebentar, dv sama dengan integral FA0 dx per minus RA. Nah, ini buat CSTR, ini buat PFR. Oke, habis itu sekarang kalau buat yang PBR itu intinya dia tuh rumus barunya tuh bakal jadi ini dx, ini tuh minus ada aksen, ini tuh x akhir, ini tuh x awal batas, ini x akhir, ini tuh x, ini x akhir, bawahnya x awal. Ini untuk rumus
PBR ya. Nah, lalu abis ini kita bakal bahas tentang masih konversi, namanya plot Levenspiel ya. Ini tuh intinya adalah diagram XY buat konversi. Nah, jadi kita punya ini sebuah diagram ya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X ini kita beri simbol variabel yang terkait adalah FA0 per min RA ya. Sedangkan kalau di sini adalah konversi. Katakanlah di sini misalnya ada sebuah garis persamaan yang menjulang. Nah, jadi kalau misalnya ada CSTR tuh, dia tuh rumusnya apa? Volumenya itu adalah FA0 per min RA dikali X ya. Ini mana? Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, jadi kalau mereka kedua dikalikan akan membentuk sebuah luas persegi panjang ya. Nah, makanya misalkan di sini tuh ada konversi 0,8 ya. Lalu sejalan dengan ini di sampingnya ini tuh ada FA0 per min RA nya tuh sebesar 30 misalkan ya. 30 dm kubik satuannya. Nah, jadi kalau CSTR dia itu karena perkalian aljabar gini ya, dia berarti luas kurvanya itu adalah sepanjang kotak ini membentuk persegi panjang ya. Ini kalau misalnya CSTR. Nah, kalau misalnya dia itu adalah PFR, itu bagaimana? Maka kita akan bentuk sesuai rumusnya. Sebentar. PFR. Nah, dari sini kan PFR itu rumusnya adalah V sama dengan ini ya, integral FA0 per min RA ini dx. Nah, ini merupakan bukan persegi panjang, tapi lebih tepatnya luas di bawah kurva ya. Ini mana? Ini itu adalah kurvanya, garisnya. Maka luas dari si PFR ini adalah ini di bawah sini ya. Tentunya yang membedakan kedua ini adalah apa? Jadi kalau pada saat konversi dan FA0 per min RA sama, volume dari CSTR tuh pasti lebih tinggi dari volume PFR ya. Karena kalau kita bandingin apple to apple, ini konversi sama-sama 0,8, ketinggian sama-sama 30, maka pasti luas itu lebih gede yang CSTR kan ya. Kayak gitu interpretasinya. Nah, lalu kita masuk ke topik kedua ya, tentang persamaan Arrhenius. Nah, jadi di persamaan Arrhenius ini kita bahas lagi tentang laju reaksi dulu. Misalnya ada persamaan A plus B menjadi C. Maka di sini kita bisa katakan laju reaksi A ini adalah minus K CA CB. Ini tuh adalah pangkatnya. Ini adalah order reaksi. Ini tuh adalah konsentrasi A. Ini juga konsentrasi B. Ini order reaksi juga. Nah, habis itu oh ya, sama ada tambahan lagi. Nanti adalah N. N ini merupakan adalah alpha plus beta. Ini itu merupakan
orde total. Ya. Nah, bentar, ini kenapa minus? Ya, karena ini merujuk ke senyawa laju dari A. Kan A ini mengalami dekomposisi atau konsumsi ya. Jadi dia tuh laju pasti mengurang terus. Sedangkan kalau kita maksudnya adalah senyawa C, dia pasti ini bentuknya positif. Ya. Jadi laju reaksi yang di kiri yang direaksikan udah pasti secara matematika ini itu minus persamaannya. Nah, lalu kita masuk ke persamaan Arrhenius-nya. Nah, ini kita rumuskan dengan K sama dengan AE min E per RT. Nah, K ini adalah K yang di sini juga sama mereka. Adalah konstanta laju reaksi. Ya. Lalu kalau E di sini dia itu adalah energi aktivasi. Ya. Sedangkan kalau R di sini adalah konstanta gas ideal. Nah, kalau T di sini adalah temperatur reaksi. Nah, kayak gini. Nah, E ini apa? E ini tuh adalah eksponen, ya. Jadi kayak E pangkat sesuatu kayak gitu. E itu eksponen. Jadi itu bukan variabel, bukan teks. Nah, lalu dari sini, ya, kita misalnya katakanlah mau simplifikasi dari persamaan ini. Makanya kita kiri kanan kita kalikan logaritma natural. Logaritma ini K, ini logaritma natural dari A E min E per RT. Nih, kayak gini. Nah, dari sini kita bakal dapat kalau K ini akan sama dengan ini ln K akan sama dengan dari ln A ya. Terus ini itu ditambah ln E pangkat min E per RT. Nah, dari sini secara matematik kita bisa turunin ke depan ya. Jadi min E per RT sini dari sifat logaritma ya. Nah, sebenarnya logaritma natural itu apa? Logaritma natural itu adalah E log sesuatu kayak gitu, sama dengan logaritma natural. Maka kalau kita misalkan punya ln E itu adalah sama dengan E log E ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 ya. Jadi ln E ini itu adalah 1. Nah, maka kita bisa bentuk ulang persamaan ini menjadi ln A min E per RT ya, kayak gini. Nah, kalau kayak gini ya per RT, atau bisa kita ubah jadi kayak gini, sama aja. Nah, kalau kayak gini kita bisa samakan ini sebagai persamaan linear ya. Y sama dengan B plus MX ya. Jadi ln K ini tuh adalah Y-nya ya. Ini tuh adalah B-nya ya, sebagai kita sebut intercept. Lalu si 1 per T ini merupakan si X-nya, sumbu X. Dan E per R ini merupakan gradien. Nah, kayak gini. Nanti secara grafik dia tuh akan ngebentuk kayak gini. Ini K, ini 1 per T. Ya. Jadi mungkin ada yang ngebentuk kayak gini karena gradiennya tuh minus ya. Makanya dia garisnya lurus ke bawah, turun. Nah, slope-nya atau kemiringannya sama dengan min E per R. Nah, habis itu apa ya? Oh ya, kita kan punya persamaan ini. Nah, misalkan kita punya dua persamaan, katakanlah kayak gini.
ada len K 1 per len A min E per R 1 per T1 sama len K. Oh ya, gue lupa. Len A ini atau si A ini sendiri itu merupakan konstanta Arrhenius. Ya, jadi nilainya udah pasti ditentukan, nggak mungkin perlu dicari. Nah, habis itu ini adalah min E per R 1 per T. Nah, ini kalau misalnya kita dalam sebuah kasus dikurangi, kita bakal dapat ini menjadi len K1 min len K sama dengan, ini kan coret habis ya, lalu ini akan menjadi min E per R 1 per T1 min 1 per T ya, atau ini bisa jadi len K1 sama dengan len K min E per R ya. Ini rumus kalau untuk menentukan ada nyari atau ada misalnya rumus dua reaksi ini ya. Kalau ada dua reaksi kita pakai rumus ini, atau di sini kalau di PPT bentuk lainnya kayak gini, ada Kc dalam fungsi fungsi temperatur dibandingkan dengan K dengan fungsi temperatur 1 dikalikan dengan eksponen delta H per R 1 per T ya. Kedua ini tuh sama aja, cuma beda bentuk ya. Sama di sini bedanya tuh di E sama H, delta H. Habis itu ini udah bahas tentang persamaan Arrhenius ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu tabel stoikiometri untuk batch. Nah, kita bahas dulu tentang tabel stoikiometri. Nah, jadi tabel stoikiometri ini gimana? Misalkan sebentar. Nah, kita pakai contoh asli dulu biar kebayang. Misalkan kita lagi-lagi pakai contoh C4 ditambah O2 itu akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, lalu di sini H2O-nya tuh kita setarakan ya, sudah setara. Nah, kita kayak biasa bikin mula-mula reaksi dan sisa. Misalkan ya, ini kita sebut dengan Na0 ya. Ini adalah NB0, ini merepresentasikan A, B, C, D, misalkan senyawa ini 4 ini ya. Nah, kan misalkan C4 ini adalah reaksi pembatasnya. Nah, maka si R ini dia pasti akan mengikuti si ini. Misalkan kita tentuin dia tuh yang bereaksi itu sebesar misal ini adalah 2, ini tuh 5 ya. Kita karena ini adalah reaksi pembatas, kita pasti tulis di sini tuh 2 kan, biar hasilnya 0. Nah, terus yang kalau di sini dia tuh ngikutin, itu adalah 2 per 1 dari 2. Ini kan satu koefisiennya, ini 2, makanya 2 per 1. Lalu kalau di sini itu adalah 1 per 1 kali 2 ngikutin ke ini. Lalu itu 2 per 2 ikut 2 per 1 2 ya ini. Jadi karena koefisien mol, makanya ini tuh 2, ini tuh 1, ini tuh 2, ikutin di sini ya. Nah, lalu lanjut, karena ini 5, ini 4, kita kurangin sisa itu adalah 1. Kalau ini tuh adalah 2, ini tuh adalah 4. Nah,
Kalau kayak gini kita kan tahu kalau ini tuh adalah si tabel reaksinya. Ya, ini tuh tabel reaksi. Atau misalkan kalau kita mau bentuk yang lebih formal, lebih umum, kita misal bikin A, B, ini C, ini D. Ini tuh 1, ini tuh B kecil, ini tuh C kecil, ini tuh D kecil. Nah, mula-mula reaksi dan sisanya bagaimana berarti? Ini kan Na0. Ini NB0. Yang bereaksi dari ini kita simbolkan dengan min Na0 dikali konversi. Ya, berarti kalau ini adalah apa? Ini B per A dikali min Na0X. Ya. Kalau ini apa? Ini adalah C per A dikali min Na0X. Ini D per A, ini min Na0X. Ya. Nah, maka di sini mol sisanya ini adalah Na. Ini adalah Na, ini adalah Nb, ini adalah Nc, ini adalah Nd. Nah, cuman lebih tepatnya si Na ini tuh adalah apa? Na ini kan merupakan ini dikurangin ini. Minus Na0X. Kalau si Nb itu adalah Nb0 dikurangin B per A Na0X. Sedangkan kalau Nc itu adalah Nc0 ditambah C per A Na0X. Kalau Nd itu adalah Nd0 ditambah D per A Nd0X. Nah, jadi tabel stoikiometri itu adalah ini buat yang inisialnya. Yang ini reaksi ini adalah bagian change atau reaksi. Nah, lalu si S ini dan ini merupakan buat bagian si sisanya atau remaining. Nah, jadi lebih rapihnya misalkan tadi kan kita nulis gini. C, D, B. Nah, kita bisa tulis bikin kayak ini tuh spesies. Ya, ini A, B, C, D. Lalu ini tuh ada inisial, ada change, ada remaining. Nah, yaudah ini kita isi Na0, ini kisah ini NB0, ini adalah NC0, ini ND0. Nah, yang berubah itu berarti ini kan adalah minus Na0 dikali konversi. Ini adalah koefisien B per A Na0X. Kalau ini adalah C per A Na0X. Kalau ini koefisien, oh enggak, sorry, ini tuh enggak minus ya, karena mereka produk. Nah, baru yang terakhir yang sisanya ini kita tulis dengan Na atau kita tulis jadi itu gini. Kalau NB sama dengan, nah kalau NC itu adalah NC0 dikurangin C per A. Nah, lalu kalau ND yaitu ND0 D per A, ini tambah, sorry ya, N0X. Nah, lalu dari sini kita bisa bikin kolom baru itu total. Ini itu adalah NT0, N total awal. Jadi misalkan kita di sini tuh punya 2500, maka NT0 berapa? Berarti 7 mol. Maksudnya kayak gitu. NT0 itu adalah N total pada saat awal, masa-masa awal. Kalau ini tuh ini gak dihitung ya kalau di reaksi. Nah, kalau di sisa kita bikin kalau NT ini adalah NT0 ditambah semua koefisien D per A ditambah C per A
dikurangin B per A dikurangin 1 dikali NA0X. Nah, keempat ini bisa kita simbolkan dengan simbol ini, atau kita persingkat NT ini merupakan NT0 ditambah ini kali NA0X. Ya, jadi itu maksud dari tabel stoichiometry ya, khususnya buat di batch. Nah kalau buat di batch gimana? Nah kalau ini kan udah buat tabel stoichiometry secara umum ya. Nah kalau misalnya tabel stoichiometry di batch ya, kita yang membedakan tuh adalah di remaining ya. Kita pindahin dulu ini. Nah, yang bedain tuh di sini. Ininya tuh kita ubah menjadi 1 min X. Ya. Sedangkan kalau ini bakal kita ubah menjadi NA0 dikali theta B min B per A X. Nah, atau ini gua hapus aja biar lebih rapi. Jadi si NB ini kita ubah jadi bentuk NA0. Ini adalah ada theta B dikurangin B per A konversi X. Lalu kalau ini adalah NA0, ini adalah theta C ditambah ya kalau ini C per A ke X. Kalau ini NA0, ini konversi D ditambah D per A X. Kayak gini. Nah, ini si theta ini tuh apa? Nah, theta ini adalah merujuk pada perbandingan, misalnya kita contoh theta B. Nah, theta B itu berarti merujuk pada mol B awal per mol A awal. A ini sebagai mol apa sih? Reaktan habis tuh, reaksi pembatas. Mol reaksi pembatas. Atau ini bisa kita tulis lagi dalam bentuk lain itu adalah CaB0V0 per Ca0V0. Ini bisa kita ubah jadi CB0 per Ca0, atau ini kita ubah jadi YB0 per YA0 ya, yang dimana Y sama A ini merujuk pada koefisien reaksi. Ini lebih ke fraksi reaksi sih, fraksinya. Nah, ini jadi bedanya antara tabel stoichiometry dengan batch itu adalah ini tabel stoichiometry biasa. Kalau batch itu kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Ya. Ataupun sebenarnya kalian bisa nyelesain soal itu tanpa pakai tabel stoichiometry. Misalkan kita pakai ini aja juga bisa, cukup pakai ini. Ya, kita bisa pakai penyelesaian kayak kimia dasar biasa MRS dibandingkan pakai tabel stoichiometry kayak gitu. Nah, jadi ini kan selama ini kalau misalnya ini kan mol reaksi itu dalam bentuk mol ya, N semua. Sedangkan sebelumnya kita tahu kalau N itu merupakan adalah C dikali V ya, dengan C ini sebagai konsentrasi. Nah, jadi kalau asumsi V konstan ya, maka kita bisa sebut kalau misalnya
ada Ca itu merupakan Na, kan konsentrasi itu mol per volume ya. Nah, jadi karena dia mol konstan berarti V sama dengan V0. Ini bisa kita ubah jadi 1 min X. Sedangkan V sama dengan V0 kan. Kayak gini. Nah, dari sini kita bisa ubah menjadi Ca0 1 min X. Kayak gitu. Jadi intinya setiap kali ada Na0 1 min X, ini bisa kita ubah menjadi bentuk konsentrasi kalau V-nya konstan. Kayak gitu. Nah, nanti maksudnya tuh di sini contohnya kita bisa ubah ini menjadi Ca sama dengan Ca0 1 min X. Ya. Ini menjadi Cb sama dengan Cb0, ini jadi theta B per A X ini minus, ya gitu, dan seterusnya. Itu kalau kasus stoichiometry volume konstan. Nah, lalu kita bahas ke topik keberapa ya nih? Udah banyak. Topik 4 ya, reaksi reversibel. Reaksi reversibel. Nah, di reaksi reversibel ini kita misalkan sebagai gini, misalnya ada reaksi 2A ditambah B menjadi Ka dan K min A, ya menjadi 3C. Nah, kalian perhatiin ini pada saat reaksi reversibel kita akan punya dua konstanta laju reaksi, ya, yang ini dan ini. Jadi kalau kita lagi reaksi ke kanan, kita pasti pakainya itu yang Ka. Tapi kalau misalnya lagi reaksi balik ke kiri, kita pakainya yang K min A. Ini yang dimaksud dari reaksi reversibel. Nah, jadi intinya bentuk dari reaksi reversibel ini akan menghasilkan laju reaksi kayak gini penulisannya. Dia tuh Ka Ca kuadrat dikali Cb, ya. Jadi si pangkat ini tuh ngikutin si koefisiennya, ya. Ini dikurangin K min A Cc pangkat 3, ataupun min Ra ini kita sama dengan kan bentuk lainnya ya, Ca kuadrat Cb min Cc pangkat 3 per Ka per K min A, ya. Atau di sini kita bisa katakan kalau Ka per K min A ini kita ubah jadi satu koefisien, yaitu koefisien equilibrium, ya. Jadi si min Ra ini sama dengan Ka dikali Ca kuadrat Cb min Cc pangkat 3 per Ke. Nah, kayak gini. Nah, itu buat kasus satu. Misalnya ada kasus lain, ya, 2A sama dengan B. Nah, kita harus tahu berapa laju reaksinya sih. Kalau kasus gini, misalkan ini adalah Ka-nya, ya. Ini merupakan K min A. Nah, kita kayak biasa kalau ada kasus kayak gini, kita bikin reaksinya. Kita bikin laju reaksinya. Ra sama dengan K dikali Ca. Ini kan koefisien 2, berarti kita taruh ini. Nah, kita kurangin dengan K min A dari konsentrasi ini, Cb pangkat 1. Ya, lalu dari sini kita bisa ubah jadi ini tuh adalah Ka Ca kuadrat dikurangin Cb per Ka per K min A, ya. Atau ini kita bisa ubah jadi Ka Ca kuadrat min Cb per Ke, ya. Ataupun ini bisa kita ubah nama jadi Kc, sama aja sih, bebas mau namain apa. Nah, jadi misalkan ada soal buat tentukan
contoh soalnya itu adalah tentukan misalkan berapa XE nya. Nah misalkan kayak gini. Nah kita diberikan kayak misalnya CA0 sama dengan 0,2 mol per dm kubik. Terus kita beritahu kalau Kc atau konstanta equilibrium keseimbangannya itu merupakan 20 ini per mol. Nah kalau kayak gini kita balikin ke persamaan batch dulu. Kan ini persamaan batch ya. Persamaan batch itu adalah Na0 ini itu dx per dt sama dengan apa? Min RAV. Ya, ini yang kita cari. Ya, ini kan kita mau nyari XE kan. Nah, makanya kita ubah dulu agar ini tuh jadi, kita sedikit rapihin biar geser ke samping gini. Nah, ini step pertama. Step kedua, kita bikin laju reaksinya. Tadi kan udah ya, kalau laju reaksinya tadi kita dapat ini laju reaksinya sama dengan Ka, ini tuh Ca kuadrat dikurangin Cb per Kc. Ya, ini keterangan kalau Kc ini merupakan Ka per K min A gitu. Nah kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, ini kita substitusikan ke dalam sini ya. Step ketiganya kayak gitu. Nah berarti dx per dt nya kita akan punya sebuah persamaan baru ya, Ca kuadrat min Cb per Kc Na0. Nah terus kita kan reaksinya tuh tadi apa? 2A menjadi B ya, mula-mula reaksi sisa. Nah diketahui si Ca0 itu 0,2, kita tulislah ini 0,2. Terus nah oke, ini step kedua itu laju reaksi. Nah step ketiga itu gimana? Step ketiganya itu ini bukan kayak gini. Bentar ya. Step ketiga itu kita bikin tabel stoichiometry. Tabel stoichiometrinya ini kita tulis kayak gini. Misalkan ini A ya, ini B. Nah kita tulis kayak biasa, ini mula-mula reaksi sisa. Ini itu adalah Na0, ini itu adalah min Na0 konversi ya. Nah lalu di sini adalah si 0, di sini itu adalah apa nih, ini plus ya, plus 1/2 Na0x ya. Lalu di sini adalah Na0 min Na0x. Sedangkan kalau di sini setengah ini. Nah lalu kalau di kimia dasar mungkin di SMA juga diajari kan, konstanta keseimbangan itu merupakan apa? Konsentrasi produk ya, ini per pangkat ya, per konsentrasi reaktan per pangkatnya. Nah kita bisa ubah ini menjadi konsentrasi B pangkat 1 per konsentrasi A pangkat 2 ya, kayak gini. Nah makanya kita dapat konstanta
keseimbangan itu adalah kan CB per CA kuadrat. Ini tuh kan pada saat mol akhir, konsentrasi akhir. Nah, kita bisa masukin dengan ini ya. Jadi KE-nya itu adalah setengah ini CA0 dikali X. Ingat ya, kan N0 tuh bisa kita ubah jadi CA0 kalau volume konstan. Lalu ini tuh akan sama dengan ini CA0, sorry. Ini adalah CA0 1 min X. Ya, oke. Ini jangan lupa pangkat 2. Nah, kita di sini punya KE. Konstan ini konversi equilibrium ya. Baru keempat kita selesaikan XE-nya. Kan diketahui kalau KC atau KE-nya itu senilai berapa? 20 ya. Tadi di awal kita contohnya itu, contoh soalnya KC-nya itu 20. Nah, maka si 20 ini akan kita sama dengan kan setengah CA0. CA0 berapa? CA0 itu 0,2 tadi. Ini 0,2 kita isi aja. Lalu XE. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini kita tulis CA0 itu 0,2, ini 1 min XE pangkat 2. Nah, kayak gini. Nanti kalian bisa solve ini. Solve pakai kalkulator. Kayak gitu ya, guys. Nanti dapat XE-nya sama dengan berapa dari persamaan ini. Ini salah satu contoh soal yang masuk di UTS kemarin. Kayak gitu. Kita harus cari berapa XE-nya. Nah, kita baru masuk ke pembahasan terakhir. Tabel stoikiometri kalau continue. Sebenarnya bentar ya. Stoikiometri continue itu ya sama aja kayak ini sama kayak batch ya, cuman pembedanya ini tuh ada pada saat dia fase cair sama pada saat dia fase gas ya. Nah, kalau pada saat fase cair dia itu sama persis kayak batch tabelnya bentuknya, alias dia tuh volume konstan. Makanya di situ Na0 itu bakal sebanding dengan Ca0. Nah, cuman kalau fase gas dia itu volume itu tidak konstan. Ya, makanya perlu pembahasan lanjutannya. Gitu. Jadi, kalau kita langsung bahas ke fase aliran gas. Jadi kalau misalnya tabel stoikiometri continue aliran gas, nah dia itu sebentar, kan volume gak konstan ya, volume itu gak sama dengan V0, tapi dia tuh volume itu pakai rumus V0 ini Ft per Ft0, ini tuh V0 per V, ini T per T0 ya. Ini merupakan konfigurasi atau modifikasi dari persamaan gas ideal. Nah, F itu apa? F itu merupakan, tadi kita ingat lagi, ada laju mol, laju alir mol. P ini apa? P ini itu tekanan. Ya, sama kayak di rumus gas ideal. Sedangkan kalau T ini adalah suhu. Ya, kayak gitu. Nah, jadi hubungannya apa? Hubungannya kalau misalnya kita punya CA kan sama dengan FA per V, mol per volume. Ya. Di sini volume ini kita gak bisa pakai V0. Ya. Tapi harus pakai rumus lengkap ini. Jadi kalau kita mau nyari konsentrasi A, kita bakal jadi kayak gini, FA per V0 ini tuh adalah FT per FT0 ya. Terus
ini bisa kita katasin lah yang lainnya. Ini jadi P per P0, ini jadi T0 per T. Ya, dibalik dikit aja. Oke. Ini buat CA. Kalau buat CT0 atau konsentrasi T0, dia tuh FT0 per V0 gini. Nah, sedangkan kalau rumus CB-nya dia bakal jadi CT0, ini yaitu FB per FT, ini T0 per T. Gue rasa itu aja buat beda di aliran les. Oh iya bentar, ini ada yang belum deh. Apa benar, ada rumus apa lagi ya? Ada rumus lain. Ini kan kalau versi 1 ya. Nah, kalau rumus volume versi 2 nya itu kita bisa modifikasi ini nyesuaiin sama kalau pakai konversi. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus si E ini epsilon itu apa? Ya. Nah, apa itu epsilon? Nah, si epsilon atau si E ini dia tuh merupakan adalah ini penjumlahan dari semua koefisien di reaksi dikalikan dengan laju mol reaksi membatas dibagi laju total mol awal ya. Ataupun ini bisa kita ubah jadi fraksi A0 dikali ini ya. Ininya itu adalah fraksi, ininya itu adalah si ini sigma ya. Jadi epsilon itu adalah sigma dikali Y0 kayak gitu. Ini rumus kedua. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya itu kalau misalkan kalian mau ngerubah mol ke ini aja, ke ke konsentrasi. Misalkan kalau di gas ya, kalau di cairan itu ada Na sama dengan Na0 1 min X. Nah, kan dia kalau mau ubah jadi Ca, dia tinggal ubah gini aja kan. Ya, plug ke tipe. Tapi kalau misalnya di gas, dia gak bisa kayak gini. Ya, Ca-nya ini kan merupakan Na per V. Oh, ini jadi ribet nanti. Jadi Na0 1 min X ini, sedangkan kalau V-nya ini dia nanti V0 terus tadi Ft per Ft0 terus ini tuh adalah P per P0 per P. Nah kayak gini. Jadi ini perbedaannya kalau cair sama gas. Ini tuh dia tuh volume tuh konstan, V-nya tuh sama dengan V0. Kalau ini pada saat gas dia tuh volume tuh tidak konstan, alias V-nya itu sama dengan V0 dan tambahan lanjutannya kayak gitu. Lalu ini bentar, secara reaksi dia itu bakal berubahnya gini. Misalkan ada ini ada persamaan reaksi KCACB ya. Nah kalau pakai fasa gas di reaktor kontinu, dia tuh ngerubahnya ke mol tuh atau rumus lainnya tuh bakal jadi gini. Ini sangat disaranin gak usah dihafal ya, soalnya banyak banget rumusnya. Jadi kalian cukup tahu aja kasusnya apa, lalu harus pakai rumus yang mana kayak gitu. Ini T
Nah kayak gini. Ngaruhnya gimana? Misal ada kasus kayak tadi, sebentar. Misal ada kasus mencari XE kayak soal batch tadi. Nah, cuman yang bedainnya kan ini kita di stoichiometry itu pasti pakai mol kan, bukan pakai C. Nah, kalau pakai fase aliran gas. Nah, dari si Na0 ke Na0X ini kita ubah ke konsentrasi itu harus pakai rumus konversi tadi. Ya. Jadi nanti si CA-nya itu bakal harus diubah ke bentuk ini. Ya, gitu dong. Selebihnya sama. Berasa itu aja buat materi kali ini. Ini banyak banget ya. Semoga bisa dimengerti ya. Makasih.